Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rahmadi di Stayaktif Pasaman Barat. Kali ini kita akan mengkaji masalah masih seputar Yaptipreneur ya, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keaktifan. Nah sekarang karena ini mata kuliahnya adalah Yaptipreneur, maka antara Yaptip dengan Preneurnya itu harus dikaji. Yaptipnya sudah kita kaji yaitu melalui materi keaktifan kemarin. Sekarang kita akan mengkaji Entrepreneurnya. Nah, Yaptipreneur itu sebenarnya diarahkan kepada kewirausahaan ya, kewirausahaan. Kenapa kewirausahaan? Karena diharapkan mahasiswa atau alumni Stayaktif Pasaman Barat itu tidak hanya bermental pencari kerja, tetapi lebih mengedepankan rasa kemandirian, mampu berdiri di kaki sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Makanya dimunculkan materi Yaptipreneur ini. Nah sekarang kita akan membahas tentang entrepreneur atau kewirausahaan. Nah, yang akan kita bahas di dalam kewirausahaan ini pada pertemuan kali ini adalah yang pertama spiritual atau religiusitas berusaha, kemudian nanti pentingnya membangun spirit wirausaha untuk kemajuan pribadi maupun bangsa Indonesia. Kita akan bahas satu persatu ya. Spirit atau religiusitas dalam berusaha. Apa sih arti dari spirit atau spiritual itu? Kewirausahaan lah dulu. Kewirausahaan tentu dari segi bahasanya berasal dari kata wira yang artinya pejuang ya, pejuang, manusia unggul, kemudian berani. Nah, sedangkan usaha yaitu perbuatan untuk mencapai sesuatu. Nah, jadi kewirausahaan ini juga ada istilah sama dengan istilah entrepreneur. Ini sebenarnya bahasa Prancis ini ya, yaitu orang yang membeli barang dengan harga pasti. Nah, itu sebenarnya arti daripada entrepreneur itu. Orang yang membeli barang dengan harga pasti. Maksudnya adalah dia bisa memastikan harga beli, kendati pun dia belum bisa memprediksikan berapa harga jualnya nanti. Artinya di sana muncul ide bisnis, bagaimana mencari keuntungan dari proses beli dan jual tadi. Nah, itulah yang entrepreneur. Nah, sehingga kewirausahaan itu adalah hal-hal yang menyangkut keberanian seseorang untuk melakukan kegiatan bisnis maupun non-bisnis secara mandiri. Artinya mampu dia membangun bisnisnya, mampu dia mengambil keputusan, berani dia untuk rugi, berani dia untuk memulai. Maka itulah yang dimaksud dengan kewirausahaan. Nah, kewirausahaan kita itu tidak lepas dari yang namanya spiritual dan religiusitas. Nah, itulah salah satu corak wirausahawan alumni Stayaktif Pasaman Barat. Bisnis tetapi didasari oleh spiritual dan religiusitas. Maka apa itu nama arti daripada spiritual? Nah, spiritual itu kan asal katanya itu kan dari ritual gitu ya. Ritual yaitu tindakan yang dikaitkan dengan agama. Jadi spiritual, ritual itu asal katanya. Tindakan-tindakan yang berhubungan dengan ibadah, tindakan-tindakan yang berhubungan dengan ritual keagamaan yang berkaitan dengan keagamaan. Sehingga spiritual itu maksudnya adalah
semangat yang dilandasi ibadah dalam melaksanakannya. Jadi kita berbisnis, kita berdagang, kita bekerja segala macam yang menciptakan suatu lapangan pekerjaan bukan semata-mata hanya mencari keuntungan, tetapi juga terkandung di dalamnya adalah didasari oleh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah corak bisnis alumni Stayaptip Pasaman Barat. Nah, kemudian religiusitas. Religiusitas ini asal katanya adalah religi, yaitu kesalehan, kepercayaan kepada Tuhan, ketundukan terhadap hukum-hukum agama, dan segala macamnya. Sehingga religiusitas itu juga disebut sebagai orang yang soleh, agamis, dan tunduk. Jadi seseorang yang dikatakan religius berarti dia orangnya soleh, kemudian agamis, tunduk kepada aturan-aturan agama. Itu dia religiusitas. Nah, artinya corak bisnis atau corak daripada bisnismen alumni Stayaptip Pasaman Barat itu adalah orang yang mampu berdikari sendiri, yang dilandasi dengan semangat beribadah dan agamis tadi ya. Nah, saudara sekalian, ini ada tugas. Tugasnya adalah dari sekian penjelasan tadi tentang apa itu kewirausahaan, apa itu spiritual, apa itu religiusitas, maka tolong saudara simpulkan apa maksud daripada spiritual religiusitas dalam berusaha tersebut. Nah, itu tugasnya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa pentingnya? Apa pentingnya membangun spirit wirausaha untuk kemajuan pribadi maupun bangsa Indonesia? Nah, apa untung daripada membangun spirit wirausaha tersebut? Coba saudara perhatikan ya data ini. Angka pengangguran di Indonesia mencapai 9.777.000 orang di Indonesia, atau pada Agustus tahun ini itu meningkat sebanyak 7,70% dari sebelumnya. Nah, itulah data dari angka pengangguran di Indonesia. Nah, kenapa data ini sekian banyak? Ada 10 setidaknya menjadi alasan. Yang pertama, ketidakseimbangan antara lapangan kerja dengan tenaga kerja. Artinya jauh lebih banyak tenaga kerja ketimbang lapangan pekerjaan. Nah, setiap tahun orang wisuda, puluhan ribu alumni yang dicetak oleh perguruan tinggi se-Indonesia setiap tahunnya. Tetapi lapangan pekerjaan itu saja. Nah, tidak ada bertambah, tidak ada berkembang. Akhirnya apa? Produksi tenaga kerja terus berlangsung, tetapi lapangan pekerjaan tidak berkembang. Maka itulah salah satu menjadi alasan tingkat pengangguran di Indonesia itu sangat tinggi ya. Kemudian kemajuan teknologi menggantikan peran manusia. Munculnya robot-robot pengganti tenaga kerja manusia, sehingga manusia itu semakin minim dibutuhkan oleh dunia kerja untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Nah, sehingga hal itu juga mengancam karir daripada manusia itu sendiri. Nomor 3, kemampuan para pencari kerja tidak sesuai yang diharapkan oleh para penyedia lapangan kerja. Kurangnya pendidikan dan keterampilan. Lapangan kerja membutuhkan tenaga-tenaga terampil, tetapi alumni atau tenaga kerja tidak mampu melakukan yang dituntut oleh lapangan pekerjaan tersebut. Kemudian tidak mampu keluar dari zona kemiskinan. Nah, ini yang lebih gawat ya. Nggak mau dia keluar dari zona kemiskinan itu.
senang dia, merasa nyaman dia dengan kemiskinannya. Ini yang disebut dengan miskin struktural ya. Sudah mendarah daging kemiskinan itu bagi dia. Dia merasa menikmati menerima BLT, merasa menikmati dia menerima santunan-santunan, merasa menikmati dia menerima infak, sedekah dan segala macamnya. Ini tipe atau ciri-ciri orang yang memang mentalnya itu sendiri yang miskin. Tidak mau dia keluar dari zona itu. Dia sudah merasa nyaman dari zona miskin. Nah, itulah yang menyebabkan salah satunya tingginya angka pengangguran. Nah, daripada bekerja ya lebih baik dimanfaatkan sajalah dana bantuan COVID gitu ya, yang 600.000 itu, atau dana BLT yang sekian per bulan itu, berarti kita tinggal menghemat-hemat, kemudian nanti bantuan datang juga. Artinya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang nyaman dengan zona kemiskinannya. Kemudian pemutusan hubungan kerja atau PHK gitu ya, tempat tinggal jauh dari lapangan kerja. Kemudian pasar global. Nah, pasar global itu maksudnya adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini itu tidak mutlak harus dikerjakan oleh tenaga-tenaga kerja Indonesia sendiri, tetapi juga tidak ditutup kemungkinan datangnya tenaga-tenaga impor, artinya tenaga-tenaga luar yang diterima di Indonesia. Nah, ini salah satu menjadi ancaman tenaga kerja Indonesia itu sendiri. Kemudian sulit bertemu dengan lowongan kerja. Nah, kemudian tingginya syarat pencari kerja. Semakin hari memang dirasakan ya syarat untuk melamar pekerjaan itu sangat tinggi ya. Seperti guru harus ada TOEFL-nya, harus ada ininya segala macamnya, IP harus sekian segala macamnya. Nah, itu merupakan salah satu persyaratan-persyaratan yang sulit untuk dipenuhi oleh para pencari kerja. Nah, saudara sekalian, kalau misalnya tamat dari Stayaptip Pasaman Barat ini hanya mengharapkan lamaran atau hanya mengharapkan pekerjaan yang sudah ada, artinya menjadi pegawai, menjadi PNS segala macamnya. Ingat, pegawai itu tidak banyak, sedangkan pelamarnya itu puluhan ribu. Nah, di mana peluang saudara? Peluang saudara adalah bagaimana caranya memunculkan spirit untuk berwirausaha itu, sehingga kita bermentalkan pencipta lapangan kerja, bukan pencari kerja. Nah, jadi kita sangat mengharapkan di Stayaptip Pasaman Barat muncul ide-ide kreatif daripada para mahasiswa maupun alumni untuk menciptakan lapangan pekerjaan, bukan bermentalkan pencari kerja. Inilah sebenarnya yang diharapkan. Sehingga apabila saudara mampu maju secara mandiri, maka otomatis Anda akan berkontribusi di dalam memajukan Indonesia. Nah, sehingga kemajuan Indonesia itu tentu berawal dari kemajuan para alumni atau para pencari kerja itu sendiri. Nah, saudara sekalian, di sanalah betapa pentingnya mata kuliah Yaptipreneur ini diberikan kepada saudara pada awal semester ini, sehingga cakrawala berpikir saudara ke depan itu tidak lagi tidak lagi hanya mengharapkan lapangan-lapangan pekerjaan begitu ya, tetapi kita mulai berpikir bagaimana caranya membangun diri untuk untuk berani mengambil keputusan-keputusan dalam rangka menciptakan usaha-usaha yang sifatnya produktif, sehingga kita mampu hidup berdikari
hidup mandiri, tidak menggantungkan kehidupan kita kepada pihak lainnya. Barangkali itu saja yang menjadi topik pembicaraan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.